Assalamualaikum. Halo Li, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Del. Oh iya, sekarang kamu kan lagi belajar budidaya tanaman ya? Alhamdulillah. Wah, iya nih akhir-akhir ini aku lagi belajar budidaya tanaman. Aku juga jadi banyak bersyukur Allah udah ciptain tanaman yang kalau aku rawat itu bisa tumbuh. Aku senang banget bisa ngerawat ini semua dan aku juga punya hewan peliharaan loh. Kapan-kapan kamu main yuk ke rumah biar bisa main bareng kucing aku. Masya Allah, wah mau banget dong Del. Kapan-kapan aku main ke rumah kamu ya? Oh iya, selama aku belajar merawat hewan dan tanaman, aku jadi mikir, luar biasa banget ya ciptaan Allah yang beragam. Terus aku juga kepo nih, emang tumbuhan, hewan, dan alam seisinya itu Allah ciptain buat apa ya? Oh iya, kenapa juga di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan sains? Wah, tentu dong Del. Allah udah berfirman di dalam Al-Quran menciptakan dunia dan seisinya itu dari berbagai macam makhluk hidup. Karena bumi ini telah disiapkan Allah untuk manusia bisa hidup dan mengolah sebagai bahan makanan sehari-hari. Kalau begitu, bisa nggak sih Li, manusia hidup selain di bumi? Contohnya kayak di planet Mars gitu. Kan katanya mau ada astronot yang mau tinggal di sana. Kalau menurut penjelasan Al-Quran itu kira-kira gimana ya? Tentu ada dong, Del. Penjelasan di dalam Al-Quran kira-kira bumi itu hanya untuk manusia atau manusia itu bisa hidup di planet lain. Gimana kalau kita cari tahu dari surat Ar-Rahman ayat 10-11? Yuk kepoin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. Penjelasan terkait tafsir dari Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 10, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Al-An'am yang bermaksud makhluk, dia telah meratakan bumi agar makhluknya dapat tinggal di atasnya, mendirikan bangunan, menggarap tanahnya, bercocok tanam, membuat jalan, menggalinya, memanfaatkannya, dan sebagainya. Dia menjadikan berbagai makanan yang sangat kalian perlukan. Dan ayat 11, penjelasan terkait tafsir dari Al-Quran Surat Ar-Rahman, yaitu di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Maksudnya di bumi itu ada buah-buahan berbagai macam warna, rasa, dan baunya yang dapat kalian nikmati seperti anggur, tin, delima, apel, dan lain-lain. Al-Akmam yang bermaksud kelopak mayang, ada juga pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, yaitu wadah yang terbelah dari tangkai-tangkai yang keluar sedikit demi sedikit sehingga menjadi sempurna, sehingga menjadi makanan yang dimakan dan disimpan, dijadikan bekalan musafir serta sebagai makanan yang lezat bagi mereka. Buahnya yaitu baik dalam keadaan basah maupun keadaan kering. Surah Ar-Rahman ayat 10 dan 11 memiliki keterkaitan terhadap kehidupan manusia yang dapat dipetik pelajaran dari ayat tersebut. Misalnya, pada ayat 10 dapat dipelajari keterkaitan kehidupan manusia di muka bumi dari sisi sains, mengapa Allah membentangkan bumi untuk makhluknya, mengapa bukan tempat lain atau planet lain yang Allah sebutkan sebagai tempat tinggal makhluknya. Allah telah menciptakan bumi di alam ini, Dia meletakkannya, memudahkannya, dan menyiapkannya bagi manusia. Begitu juga bagi hewan, tanaman, dan makhluk Allah lainnya. Ini merupakan dalil bahwa bumi Allah dipersiapkan untuk manusia. Dari sisi sains, banyak ilmuwan dan astronom yang telah meneliti planet lainnya sebagai pilihan untuk hidup selain di bumi apabila bumi sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali. Dalam kata lain, artinya sudah hancur karena satu dan lain hal.
Adapun hasil yang diperoleh nihil, yakni sebagai berikut. Di planet Merkurius terlalu dekat dengan matahari sehingga memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sangat sedikit oksigen, tidak memiliki air dalam bentuk cair, serta paparan matahari sangat dahsyat setiap saat. Di planet Venus itu terlalu panas, tidak ada air, serta memiliki tekanan atmosfer yang sangat tinggi, sekitar 89 kali lebih besar daripada bumi, yang dapat membuat tubuh manusia hancur. Di planet Mars memiliki atmosfer yang lebih tipis dari bumi sehingga sangat rentan terhadap hantaman asteroid. Juga rendahnya tingkat oksigen walaupun baru-baru ini ditemukan bahwa Mars memiliki jejak-jejak air. Di planet Jupiter tidak mungkin dihuni oleh manusia karena Jupiter merupakan bola gas raksasa yang tidak memiliki permukaan padat seperti bumi. Belum lagi badai yang berkecamuk sepanjang waktu dan medan gravitasinya sangat kuat sehingga dapat menghancurkan tubuh makhluk hidup. Di planet Saturnus memiliki atmosfer yang menyerupai matahari karena terdiri atas hidrogen dan helium yang membuatnya sangatlah panas. Kadar oksigennya sedikit dan tidak ada daratan atau dataran padat karena hanyalah gas. Di planet Uranus memiliki air dalam wujud es, serta memiliki cuaca yang sangat ekstrim di mana musim dingin berlangsung selama 21 tahun tanpa adanya matahari serta musim panas terjadi selama 21 tahun tanpa adanya malam. Uranus juga terlalu jauh dari matahari sehingga planet ini terlalu dingin untuk dihuni. Neptunus itu juga memiliki permukaan yang terbentuk dari air dan es, namun permukaannya akan terus bergerak sehingga tidak ada pijakan tetap bagi manusia untuk hidup. Neptunus juga terlalu jauh dari matahari, ditambah dengan atmosfer yang sangat tebal, ini membuat sinar matahari sulit masuk ke dalam Neptunus. Akibatnya, Neptunus terlalu gelap dan dingin untuk ditinggali manusia. Belum lagi ada angin supersonik berkecepatan sangat tinggi yang menyapu Neptunus sehingga membuat makhluk hidup tidak dapat bertahan. Dilansir dari Exoplanet Exploration NASA, zona layak huni adalah planet yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, memiliki oksigen, tanah yang padat, paparan radioaktif yang tidak terlalu besar, juga memiliki jarak dari bintang yang memungkinkan air untuk berbentuk cair, dan hanya bumilah yang memenuhi semua kriteria tersebut. Jelas sudah, Allah berfirman bahwa Allah membentangkan bumi untuk makhluknya karena hanya bumi tempat satu-satunya yang layak dijadikan tempat tinggal. Jadi, bumi merupakan tempat tinggal untuk manusia satu-satunya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup normal di luar bumi dan tidak akan mungkin, apalagi Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 24-25 yang artinya, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Maksudnya adalah bahwa di bumilah manusia akan hidup. Allah mendahulukan firman-Nya dengan jar majrur. Di dalam kaidah bahasa Arab, hal ini memberikan faedah atau arti sebagai pembatasan. Maksudnya, hanya di atas muka bumilah manusia dapat hidup, hanya di atas bumilah manusia akan meninggal dunia, dan hanya dari bumilah manusia akan dibangkitkan. Selain itu, di bumi telah Allah siapkan beragam makanan yang dapat manusia konsumsi, baik pangan hewani maupun nabati seperti buah kurma, yang Allah sebutkan secara khusus dalam surah Ar-Rahman ayat 11. Penjelasan tentang keterkaitan surah Ar-Rahman ayat 11 dengan sains. Kurma telah ditanam sejak 2400 sebelum Masehi dan dimuliakan di banyak peradaban kuno seperti Sumeria, Asyur, Babilonia, dan Mesir, sebagaimana dibuktikan dari gambar dan pahatan mereka. Selain itu, kurma masih dianggap sebagai pohon suci di antara ketiga agama besar di dunia. Dalam Islam, buah kurma disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali dan di hadis Nabi Muhammad sekitar 300 kali. Sehingga hal tersebut menjadikan kurma sebagai tanaman yang paling banyak dikutip. Selanjutnya, kurma dimuliakan dalam agama Kristen dan Yudaisme dan umum di banyak perayaan keagamaan seperti Paskah dan Minggu Palma sebagai makanan utama. Buah kurma itu adalah buah yang unik loh, karena kandungan kalori yang ada di dalam kurma itu sangatlah tinggi sekali. Namun, kadar kalori yang tinggi ini pun tetap diimbangi dengan kandungan nutrisi dan juga vitamin yang cukup banyak dan baik bagi tubuh. Tentunya, terdapat beberapa nutrisi yang jelas terkandung dalam buah kurma yang membuat buah ini merupakan buah yang sangat menyehatkan. Nah,
Berikut kandungan dari buah kurma. Yang pertama ada serat. Kandungan yang paling pertama dari buah kurma itu adalah serat. Buah ini memiliki kandungan serat yang cukup tinggi loh. Dengan tingginya serat pada kurma, maka dengan mengkonsumsi buah kurma akan membuat pencernaan menjadi lebih lancar. Kandungan serat yang dikonsumsi oleh tubuh dapat memperbaiki metabolisme pencernaan. Maka dari itu kurma juga dapat memperlancar pencernaan tubuh kita. Selain memperlancar pencernaan, kandungan serat yang tinggi juga akan cukup mengenyangkan walaupun hanya memakan beberapa biji saja loh. Masya Allah, indah banget ya ciptaan Allah. Aku jadi bersyukur bisa tahu ini. Seru banget ya bisa nambah wawasan kita. Subhanallah. Subhanallah banget ya Del. Allah ciptain ini semua dengan sangat indah. Tadi kita udah berpetualang di video banyak banget. Alhamdulillah nambah ilmu. Ternyata di dalam Al-Quran, terutama pada surat Ar-Rahman ayat 10-11, tadi kita belajar tentang bumi yang diciptakan Allah untuk makhluk hidup, supaya bisa tinggal di atasnya. Kita bisa tahu bahwa manusia diciptakan Allah untuk tinggal di bumi karena berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh astronot yang pernah pergi ke planet Mars itu tidak dapat dihuni oleh manusia atau kehidupan lain di bumi secara umum. Karena radiasi dan tekanan udara yang sangat minim, hal ini seperti firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 24-25. Supaya manusia menggarap tanah, bercocok tanam, menghasilkan buah yang berbeda-beda, seperti kurma yang mempunyai wadah dari tangkai, atau bisa disebut kelopak mayang. Bisa dimakan dan disimpan, dan buah kurma disebut di dalam Al-Quran sebanyak 21 kali loh. Dan pada hadis Nabi sekitar 300 kali. Selain itu, manfaat buah kurma memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi dan diimbangi dengan nutrisi juga vitamin. Dan mengonsumsi buah kurma saat berpuasa membantu agar tidak terlalu lemah dan menghindari penyakit anemia loh. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan segalanya dengan sangat indah dan sempurna ya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, kita jadi tahu dan menambah ilmu. Sepertinya aku harus pulang duluan nih, Del. Oke, Li, hati-hati ya. Kapan-kapan kita cari tahu lebih banyak lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Del.